Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalingan ini aja, biar gak kalingan. Enggak capek, Ustaz. Ya, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para asatidzah Sahibul Quran beserta Dewan Guru, yang saya hormati DKM Masjid Al-Ma'ruf, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus menikmati Ramadan, menikmati hidangan kepatuhan dan ketaatan kita. Mudah-mudahan semua ibadah Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini surat ke-84, surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ini termasuk dalam surat Makkiyah. Namanya yang paling populer di kalangan para sahabat adalah surat Idzas Sama'un Syaqqat, sebagaimana ayat pertama. Adapun nama Al-Insyiqaq merupakan penamaan dari para mufassirin, para ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama pembaca Al-Quran. Al-Insyiqaq, makna Al-Insyiqaq artinya langit yang terbelah. Langit yang kita lihat tidak ada cacat dan celah, tidak ada retak sedikit pun, tidak ada kerusakan. Beda dengan plafon rumah kita, begitu terpeliharanya langit yang kita lihat ini, pada hari kiamat dia akan terbelah, hancur, berantakan. Itulah makna Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq punya dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, orang yang membaca surat Al-Insyiqaq
dan menjadi wirid Qur'aniyah hariannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan catatan hidupnya dari arah belakang. Karena nanti di dalam surat Al-Insyiqaq dijelaskan ada manusia yang menerima surat kitab catatan selama kehidupannya dari arah depan, dan ada yang dari arah belakang. Mereka yang menerima dari arah depan orang-orang yang patuh kepada Allah. Adapun orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala menerima catatannya dari arah belakang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a suratan idza as-sama'u saqqat a'adallahu min ayyutiyahu kitabahu min wara'a dhahri. Siapa yang membaca surat Al-Insyiqaq sebagai wirid Qur'aniyah hariannya, maka orang itu tidak akan menerima surat buku catatannya dari arah belakang. Keutamaan yang kedua, orang yang membaca surat Al-Insyiqaq akan mengetahui bagaimana kondisi hari kiamat itu seperti di depan mata kepalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirinya dari kejadian itu. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surah idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u saqqat ayanzuru ila yaumil qiyamati kana ra'a ainin. Siapa yang membaca idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u saqqat, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan hari kiamat itu persis. Namun Allah memberikan jaminan penjagaannya. Adapun tambahan keutamaan yang ketiga, ini tambahan dari para ulama. Faedah surat Al-Insyiqaq ini bisa melancarkan orang yang akan melahirkan. Katakan bahwa apabila mengalami kesulitan untuk melahirkan, bacalah surat Al-Insyiqaq. Ada yang sudah pembukaan, Bu? Udah lewat ya? Itu keutamaan surat Al-Insyiqaq. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca surat Al-Insyiqaq atau secara keseluruhan surat-surat Makkiyah, atau kalau kita membaca surat-surat di dalam Al-Quran, kita akan menemukan muatan utama. Muatan utama yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya sangat simpel. Ada 2.
Apa Bu? Kalau kita baca Al-Quran, muatan utama Al-Quran simpel sekali, cuma hanya ada 2. Apa itu? Yang pertama, muatan dalam Al-Quran itu berisi berita. Berita. Dan yang kedua, berisi perintah. Itulah muatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada berapa? 2. Yang pertama, berita. Yang kedua, perintah. Adapun berita yang disampaikan oleh Al-Quran juga sederhana. Hanya ada 2. Berita yang pernah terjadi dan berita yang belum pernah terjadi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mencantumkan ayat-ayat tentang berita. Karena Al-Quran yang menyampaikannya Allah, maka orang-orang yang beriman meyakini berita itu. Sebab penyampainya Allah yang mempunyai Asmaul Husna bernama Al-Haq, yang pasti benar. Dan Al-Quran, pertama kali kita buka Al-Quran langsung menyatakan tentang dirinya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Al-Quran menyampaikan tentang dirinya, Alif Lam Mim, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau kita baca buku-buku cetakan, kita akan menemukan sebuah tulisan yang berbunyi, apabila menemukan kesalahan, bukan tanggung jawab percetakan kami. Semua buku-buku cetakan, dia mengetahui betul pasti ada yang salah dalam cetakan ini. Kadang salah hurufnya, kadang salah kalimatnya, kadang salah tata letaknya. Tapi Al-Quran sejak awal mengklaim Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Artinya apa yang terdapat di dalam Al-Quran benar adanya. Maka berita-berita yang disampaikan Al-Quran, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, benar adanya. Ibu baca bahwa dalam Al-Quran ada wanita yang suci bernama Maryam. Percaya nggak ada Maryam? Percaya. Percaya tidak dengan Siti Asiyah istrinya Fir'aun? Kenapa percaya? Karena ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan berita-berita yang sudah terjadi. Apa itu? Kisah penciptaan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari. Kita percaya. Adapun masalah hitungan harinya tidak sesuai dengan hitungan kita, itu lain hal. Pokoknya kita percaya penciptaan langit dan bumi 6 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan para nabi, al-anbiya wal mursalin. Disebutkan ada banyak yang diceritakan, ada banyak juga yang tidak diceritakan. Kita percaya. Al-Quran juga menceritakan umat-umat terdahulu. Kita percaya.
baik umat yang terdahulu yang beriman maupun yang tidak beriman. Siapa yang tidak beriman umat terdahulu? Samud, Fir'aun. Percaya nggak ada orang yang namanya Fir'aun? Percaya. Karena kita percaya, kita nggak akan menamakan anaknya Fir'aun. Walaupun itu namanya sering disebut di dalam Al-Quran. Ada orang tua pengen nama anak saya pengen yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran Fir'aun. Tapi nggak ada yang mau menamakan anaknya Fir'aun. Kenapa? Karena orang itu buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya karena yang menyampaikan Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Kejadian-kejadian yang belum terjadi dalam Al-Quran amat sangat banyak. Apakah itu tentang kiamat? Apakah itu tentang para penghuni surga? Apakah itu tentang para penghuni api neraka? Apakah itu tentang kenikmatan maupun adab dan siksa? Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Dan kita percaya. Karena yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman menyikapi muatan Al-Quran yang sederhana pada 2 poin itu, sikapnya pun sederhana dalam beragama, yaitu yakin. Yang kedua, patuh. Setiap kali Al-Quran menyampaikan berbagai macam berita, kita yakin berita itu benar, bukan dongeng. Makanya disebut di dalam Al-Quran qasas, kisah, sesuatu kejadian yang benar, real terjadi, bukan dongeng, bukan fiksi, bukan novel, bukan juga disebutkan asatir, cerita ngarang-ngarang. Kalau cerita dongeng itu kancil mencuri ke timur, itu dongeng. Tapi cerita-cerita di dalam Al-Quran benar adanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Demikian juga muatan yang kedua tentang perintah. Apakah perintah itu masuk akal atau tidak masuk akal? Apakah perintah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Apakah perintah tersebut berat atau tidak? Kita melakukannya dengan sikap patuh. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan. Ketika diwajibkan pertama kali puasa Ramadan, ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah berpuasa. Puasanya maksimal sekali. Puasa maksimal yang dimaksudkan di sini ingin melakukan puasa seperti umat terdahulu. Nah, coba kita lihat di dalam ayat berpuasa. Isinya juga cuma 2 tadi, berita dan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu patuh. Qais bin Sirmah ini dia pulang menjelang maghrib ke rumahnya setelah seharian bekerja di ladang perkebunan kurma.
Dia tanya sama istrinya, ada nggak hidangan buka puasa? Hidangan buka puasa itu dalam bahasa Arab iftar, atau juga disebut dengan maidatus saum. Sikapnya namanya takjil. Sikap kalau dengar azan langsung minum batalkan puasa namanya takjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya takjil. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab, kita anggap takjil itu gorengan. Lontong isi. Makanya pengumumannya kan gitu. Ayo, siapa yang mau nyumbang takjil? Saya bilang, saya banyak nih, saya siap takjil. Takjil itu dengar azan langsung buka, namanya takjil. Kita nggak paham bahasa Arabnya sesuai dengan bahasa Indonesia sajalah. Takjil itu gorengan. Takjilnya apa nih ntar nih gitu. Tahu isi untuk boleh lah. Karena ada yang bilang begitu, kalau buka puasa dengan yang manis-manis itu sunnah, kalau gorengan wajib. Jadi pas katanya. Nah, Qais bin Sirmah sampaikan kepada istrinya, ada nggak hidangan buka? Nggak ada. Kalau gitu saya cari dulu. Cari, beli, keluar. Nah, ketika pulang, istrinya itu mendapati Qais bin Sirmah ini sudah tidur. Mungkin lapar, mungkin lelah, tidur. Nggak berani membangunkannya dari tidur karena lelah. Akhirnya tidurnya keterusan sampai fajar. Belum sempat tuh buka puasanya. Belum sempat juga sahurnya. Kalau tertinggal sholatnya bisa dikodok. Kalau sahur gimana kodoknya? Nah, sampai subuh baru dia bangun. Kata istrinya, ya Qais, gak usah puasa lah. Karena kamu tidak buka, tidak juga sahur. Puasa umat terdahulu itu dari subuh sampai maghrib. Kemudian maghrib buka, habis buka puasa lagi sampai fajar. Nanti fajar sahur, lanjutkan lagi puasa sampai maghrib. Itu puasa umat terdahulu. Nah, karena mereka menetapkan puasa seperti umat terdahulu, maka istrinya menyampaikan, nggak usah puasa lah, buka saja. Enggak, ini perintah dari Allah dan ini pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad. Pagi itu dia berangkat ke ladang perkebunan kurma. Setelah selesai sholat asar, kunang-kunang matanya, gelap hitam, pingsan. Habis asar, pingsan. Inilah satu-satunya sahabat yang puasa sampai pingsan. Pingsan. Jadi kalau kita bayangkan ke kita, belum apa-apa ya kita puasa tuh ya. Masih bisa senyum, masih bisa menikmati. Pingsan. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, dia tersadarkan di rumah, istrinya pun menyampaikan pilihannya. Buka saja ya Qais, buka. Nggak usah dilanjutkan. Oh enggak. Sampai maghrib katanya. Maka kemudian Qais bin Sirmah bertekad untuk melaksanakan dan melanjutkan puasanya sampai maghrib. Karena itu Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Ini merupakan apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qais bin Sirmah karena ingin maksimal ibadah puasanya.
Apa ayatnya? Uhillat lakum lailatas siyami rafasu ilal lail. Rafasu min nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Pada malam hari berpuasa Allah halalkan hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat ini ekstrim contohnya. Dia halalkan malam hari itu bagi orang yang berpuasa melakukan hubungan suami istri. Sehingga semua kemudian tahu melakukan hubungan suami istri saja di malam hari boleh, apalagi makan-makan. Maka kemudian di akhir ayat itu Allah ceritakan tentang boleh makan-makan sampai terbitnya fajar. Maka kemudian para sahabat melaksanakan puasanya dari fajar sampai maghrib. Alhamdulillah, kita puasanya di Indonesia normal. Berapa jam? 16. Sekitar 15 sampai 16 jam. Ada saudara-saudara kita di tempat yang lain, di bumi yang lain, puasanya bisa sampai 20 jam. Ada yang sampai 18 jam. Nah, yang dilakukan oleh Qais bin Sirma ini adalah kepatuhan. Patuh dia. Buka saja ya Qais, enggak sampai selesai. Nah, inilah sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, menyikapi berita dan perintah. Berita dan perintah. Lalu apa hubungannya dengan surat Al-Insyiqaq? Hubungan dengan surat Al-Insyiqaq karena surat Al-Insyiqaq menyampaikan berita-berita yang belum terjadi. Surat Al-Insyiqaq menyampaikan berita-berita yang belum pernah terjadi. Sementara orang-orang yang beriman sudah diajarkan dalam agama ini agar serius dalam beragama dengan sikap yakin dan patuh. Berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, menyikapinya dengan keyakinan, yakin. Lalu diwujudkan dalam bentuk sikap patuh. Nggak cukup hanya yakin, harus dibuktikan. Kenapa? Karena yakin adanya di sini. Sedangkan pembuktian itu merupakan hal yang nyata, refleksi dari sikap hati. Saya mau tanya nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu terhadap suami, yakin gak suaminya cinta sama ibu-ibu? Yakin. Jangan sampai bilang wallahu a'lam bishawab. Yakin suami saya cinta sama saya. Apa buktinya? ATM-nya disediakan gitu, nggak mau kalah gitu. Itu pembuktian. Begitu juga dalam beragama, bukan hanya keyakinan, tapi harus dibuktikan. Apa pembuktiannya? Patuh. Dalam beragama, pembuktian kita yakin terhadap urusan agama, patuh. Sebab ada yang yakin tapi nggak patuh. Fir'aun itu yakin sama Allah. Fir'aun, orang yang membangkang itu, yakin sama Allah. Tapi gak patuh. Apa? Di dalam surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml, surat ke-27, ayat 13, di sana disampaikan, wajahadu biha wastaiqonatha. Firaun itu menentang Musa, tapi hati kecilnya yakin. Wastaiqonatha,
yakin sama Allah. Cuma masalahnya dia menganggap pembawa risalah itu orang yang dia asuh sejak kecil. Masa sih saya harus yakin anak yang saya asuh sejak kecil itu? Begitu juga iblis. Iblis itu yakin sama Allah, tapi iblis nggak patuh. Kita baca di dalam surat Shad, surat yang ke-38. Pada ayat ke-79 dalam surat Shad itu iblis mengatakan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Bahasanya adalah Rabbi, Tuhanku. Dia berdoa, dia yakin kepada Allah. Karena itu dia minta, karena dia yakin sama Allah, mintanya sangat maksimal. Hidupkan aku sampai hari kiamat. Mintanya maksimal. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah pun kabulkan. Karena iblis yakin sama Allah, Allah kabulkan. Innakum minal muntazirin. Ya, usia kamu, umur kamu sampai hari kiamat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa iblis yakin sama Allah tapi Allah murkai, enggak patuh? Ketika diminta untuk bersujud kepada Adam, perintahnya bersujud kepada Adam, tidak dia patuhi. Dia melihatnya dari dirinya sendiri. Kenapa saya harus hormat sujud kepada Adam? Adam kan junior, saya senior. Adam kan baru, saya lama. Adam kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Adam kan belum punya pengalaman. Bahasa orang-orang sekarang menyebutnya dengan sebutan under capacity. Dia kan under capacity. Saya kan sudah banyak kapasitasnya. Jadi iblis tidak disukai sama Allah karena dia melihat perintah itu dengan kacamata dirinya. Maka nggak boleh kita melihat perintah itu dari kacamata diri kita. Yang kita lihat adalah siapa pemberi perintah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberi perintah, masuk akal atau tidak masuk akal, dia kita sikapi dengan kepatuhan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ketika Allah menceritakan kejadian yang belum pernah terjadi dalam surat Al-Insyiqaq, kita percaya dengan sepenuh hati. Kita yakin dengan sepenuh hati dan kita sikapi dengan sikap kepatuhan. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyiqaq muatan globalnya ada 4. Muatan globalnya ada 4. Muatan yang pertama terdapat pada ayat 1 sampai dengan 5. Terdapat pada ayat 1 sampai dengan 5. Muatannya adalah pemaparan kejadian awal kiamat. Pemaparan kejadian awal kiamat. Idza as-samaa'u saqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peristiwa awal nanti terjadinya hari kiamat.
langit-langit itu pecah, runtuh. Tapi pecah, runtuh dan hancurnya langit karena langit itu patuh sama Allah. Bukan berarti tidak patuh pecahnya langit. Sekarang kan langit itu bagus, tidak ada retak, tidak ada pecahan sedikit pun, kuat, berdiri, tegak. Itu karena perintah Allah. Ya langit, kuat kamu. Tapi nanti juga Allah perintahkan, hancurkan dirimu. Maka langit itu pun hancur terbelah karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegaskan sifatnya pertama, wa adzinat li rabbiha wa huqqa. Pecahnya langit karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqa. Nanti bumi ini pun akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunung, tidak ada lautan, tidak ada yang menjulang, tidak ada yang menjurang. Semuanya bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muntahkan semua yang ada di dalam bumi ini. Semuanya itu juga dilakukan karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang bumi itu bulat. Kita lihat sekarang banyak gunung-gunung. Kita lihat sekarang banyak jurang-jurang. Kita lihat sekarang banyak laut. Nanti pada hari kiamat bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menjulang, tidak ada yang dalam. Semuanya diratakan dan semua yang ada dalam bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan lama di dalam kuburan dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh bumi ini. Semua itu juga dilakukan karena bumi itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muatan yang pertama. Sehingga sikap patuh atas perintah Allah diulang oleh Allah. Tentang sifat langit, tentang sifat bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, orang ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal-hal yang mengikat dan melekatkan kepatuhan kepada mereka tidak kita ambil pelajaran. Kalau kita melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan dengan kepatuhan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi. Sebagaimana bumi dan langit ini. Ini muatan yang pertama. Muatan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada surat Al-Insyiqaq dalam ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di hari akhirat nanti siapa yang patuh dan siapa yang tidak mau patuh kepada Allah. Serta apa yang didapatkan oleh mereka yang patuh kepada Allah, juga orang yang tidak patuh kepada Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa manusia itu
dalam kehidupannya pasti menghadap Allah. Pasti menghadap Allah. Dan menghadap Allah baik dengan cara patuh dan membangkang, kondisinya sama. Lelah. Kita datang dari rumah ke sini, ikut kajian, ikut LTQ, SHQ, capek, lelah. Tapi kalau nggak ikut juga capek dan lelah juga. Sama. Jangan dikira mungkin kalau orang tidak melakukan ketaatan, orang melakukan kemaksiatan, itu enak. Enggak, capek. Bermodal lagi. Enggak gratisan. Orang datang ke tempat maksiat, apa gratis? Enggak, bayar. Orang datang ke tempat maksiat, apakah senang? Enggak, lelah. Namun Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau semua orang menghadap Allah, kalau semua orang akan menuju Allah, mengapa kita mengambil pilihan yang buruk? Orang yang nanti membangkang kepada Allah akan menghadap Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah akan juga menghadap Allah. Semua manusia akan menghadap Allah. Cuma bedanya nanti, siapa yang menghadap Allah dengan kepatuhan, Allah memberikan apresiasi. Apa apresiasinya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan catatannya dengan sikap yang terhormat, dikasih dengan menggunakan tangan kanan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberi sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dan menerima dengan tangan kanan itu sesuatu yang sangat elok. Dan Islam mengajarkan nilai adab. Dan nilai adab jauh lebih tinggi dan lebih luhur daripada nilai efektivitas. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menemukan di beberapa tempat dan kejadian, ada orang yang memberikan dengan tangan kanan, memberikan dengan tangan kiri. Maksud awalnya bukan karena ingin menghina, tapi demi efektivitas. Misalnya kita naik pesawat, yang sebelah kanan dapat sesuatu dari pramugari, yang sebelah kiri juga dapat sesuatu dari pramugari. Kalau pramugarinya dari barat, Eropa maupun Amerika atau negara-negara barat, dia sikapnya itu efektivitas. Ngasih kita yang di sebelah kanan dengan tangan kanan, ngasih kita yang di sebelah kiri dengan tangan kiri. Apakah itu satu hal yang tercela? Tidak, karena prinsip mereka efektivitas. Ketimbang pakai tangan kanan agak ribet gitu. Nah, mereka inginnya yang efektif. Lempar dengan tangan kanan untuk yang kanan, lempar tangan kiri untuk yang kiri. Nah, Islam mengajarkannya lebih luhur, bukan dari faktor efektivitas saja, tapi kehormatan. Nanti orang-orang yang patuh akan mendapatkan catatan hariannya dengan tangan kanan dan menerima dengan tangan kanan. Apa yang didapat dari catatan itu? Maka balasannya balasan yang menyenangkan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan mendapatkan hisab yang gampang sekali, enggak rumit. Gampang, enggak rumit.
Mungkin di antara ibu-ibu ada pengalaman. Bagaimana kalau masuk ke negara orang, turun dari bandara harus masuk lorong imigrasi. Nah, ketika kita berhadapan dengan petugas imigrasi itu menanya kita, menginterview kita untuk meyakinkan bahwa ketika kita masuk ini aman bagi negaranya. Makanya dia tanya, kamu kesini berapa hari? Di mana lokasi tujuan kamu? Bagaimana kamu nanti di sini? Apakah nginap di rumah saudara kamu, teman kamu, atau di hotel? Kamu berapa banyak bawa uang ke sini? Maksudnya jangan sampai nanti orang itu datang ke negerinya, nyusahin negerinya. Makanya pertanyaannya rumit, ribet. Tapi saya punya pengalaman. Setiap masuk ke berbagai macam imigrasi, itu memang punya model. Ada yang modelnya akan menerima kalau kita pakainya rapi itu, pakai jas, wangi. Langsung nggak usah banyak tanya, pasti ini pebisnis. Waktu saya lihat-lihat gitu, saya pelajari. Hingga masuk ke imigrasi sebuah negara tertentu, saya perhatikan. Kalau yang mau masuk itu nggak bisa jawab apa-apa, petugasnya capek akhirnya. Akhirnya saya pakai tuh. Ketika saya ditanya imigrasi, saya geleng-geleng saja. Berapa lama kamu di sini? Saya geleng-geleng saja. Sampai ditanya kemudian, kamu nggak bisa bahasa Inggris? Saya geleng-geleng. Nggak saya jawab. Finish katanya. Udah selesai kamu? Alhamdulillah nggak ditanya. Nah, nanti di akhirat kita akan ditanya dengan pertanyaan yang lebih rumit. Kita geleng-geleng pun akan ditanya oleh dia. Kenapa kamu geleng-geleng? Kalau di sini kita geleng-geleng karena memang orang itu susah untuk mengorek informasi. Sudahlah, kamu kan udah dapat visanya, berarti kamu aman masuk ke negeri kami. Nah, di akhirat akan ditanya rumit itu. Tanya tentang umurnya, tanya tentang hartanya, tanya tentang ilmunya, ditanya tentang kesempatannya. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, nanti di hari kiamat kaki kita nggak bisa bergeser karena fokus menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Tentang jasadnya digunakan untuk apa? Semua organ tubuh kita akan ditanya. Tentang umurnya, dipakai untuk apa umurnya? Tentang hartanya, dipakai apa harta yang kita miliki? Tentang skill dan ilmunya, dipakai buat apa skill dan ilmunya? Rumit pertanyaannya. Maka orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menemukan pertanyaan-pertanyaan itu, hisab itu dengan mudah sekali. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan menjumpai keluarganya dengan wajah yang sumringah. Itu kalau sudah keluar lorong imigrasi, aman, senangnya minta ampun. Alhamdulillah, bebas masuk. Kemudian ketemu dengan saudara-saudara, alhamdulillah. Begitu di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga perlakukan kita di akhirat demikian. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, adapun orang yang tidak patuh akan mendapatkan hisab, mendapatkan catatannya diberikan dari arah belakang. Nanti kita akan menerimanya dari arah belakang. Wa amma umman utiya kitabahu wara'a dhahri
fasawfa yad'u subura. Maka sudah bisa dipastikan celaka kita ini. Wa yasla sa'ira. Langsung dibawa masuk neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Dia enggak paham, dia enggak taat, dia tidak patuh bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah melihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang yang menentang, orang-orang yang membangkang di dunia itu ditampilkan apa yang dia ingkari melalui jejak rekam digital. Saya nggak begini, saya nggak begitu. Nih buktinya. Nanti orang-orang yang tidak patuh pun diperlakukan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak begitu kok, saya nggak begitu. Nih jejak digitalnya. Mungkin kamu lupa. Nih suaranya, nih visualisasinya. Maka dia akan mendapatkan neraka yang menyala-nyala. Dulu waktu di dunia dia tertawa-tawa, kemudian mengingkari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lalu menganggap canda dan main-main tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada unggahan yang viral belakangan ini tentang seorang yang mengaku dirinya muslim makan babi. Bahkan dia sampaikan dengan vulgar, iman saya tidak ada nih lagi makan babi. Jadi urusan tentang hukum Allah, urusan tentang larangan Allah, urusan tentang perintah Allah disikapinya dengan main-main. Allah nggak main-main. Nanti Allah sampaikan rekam jejak digitalnya. Ini yang kamu lakukan. Enggak ya Allah, saya hanya membuat konten. Kamu melakukan perbuatan yang aku tidak suka. Juga tidak sedikit di antara manusia yang menyikapi tentang hari akhirat dengan main-main. Allah Subhanahu wa taala juga akan sampaikan. Makanya perlu kita juga berikan arahan bahwa urusan akhirat itu berat sekali. Saya kemarin baca tulisan WA anak-anak milenial menyikapi urusan beragama. Kalau nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, bilang saja, kamu nanya. Ibu sekalian, mungkin hal yang semacam ini sepele, candaan. Tapi bagi Allah, itu masuk rekam digital kita. Yang nanti akan dikatakan, ini candaan kamu di dunia ini. Ya Allah, saya gak maksud begitu ya Allah. Saya hanya buat konten. Sekarang baru bilang buat konten. Ini candaanmu kan? Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti ada orang-orang yang diapresiasi oleh Allah karena ketaatan dan kepatuhannya, juga ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangannya. Ini muatan yang kedua. Muatan yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menjelaskan bahwa kita itu hidup bertingkat-tingkat, berfase-fase. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dikatakan pada ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-19. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Informasi muatan yang ketiga ini di akhir dari penggalan ayat itu pada ayat ke-19-nya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Namun Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya dengan sumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Wal laili wama wasaq, demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila menjadi purnama. Ini merupakan perjalanan waktu yang kita lalui. Ketika muncul cahaya merah, ketika datang kegelapan malam, dan ketika purnama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses kehidupan yang kita alami. Lalu Allah informasikan, latarkabunna tabaqan an tabaqin, bahwa kamu dalam kehidupan ini akan melewati tahap demi tahap, fase demi fase. Ada kalanya kita senang, nanti ada kalanya kita sedih. Ada kalanya kita mendapatkan rizki yang banyak, ada kalanya nanti dipersempit rizki kita. Ada kalanya kita mendapatkan jabatan yang tinggi, ada kalanya kita dihinakan. Ada kalanya kita berteman dengan banyak teman, ada kalanya kita tidak ditemani oleh siapapun. Ada kalanya kita dalam kondisi sehat, ada kalanya nanti kita dalam kondisi sakit. Begitu juga secara psikologis. Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan bahwa ada kalanya hati kita itu sensitif, ada kalanya hati kita peka, ada kalanya jiwa kita mudah bergembira, ada kalanya kita sangat menyedihkan apa yang kita alami. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa hidup kita berfase, juga berfase dalam fisiknya. Ada kalanya kita dalam kondisi merangkak, dari bayi sampai tumbuh, remaja, dewasa hingga tua. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nuansa hati kita. Ada kalanya kalau dengar ayat itu mudah sekali menangis, mudah sekali tersentuh. Ada kalanya bebal, dibacakan ayat berkali-kali pun bebal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan pada diri kita tentang siklus kehidupan yang kita alami. Makanya Allah hadirkan Ramadan supaya siklus kehidupan kita kembali normal. Dalam bahasa orang-orang disebut dengan istilah restorasi rohani, mengembalikan fungsi rohani kita di Ramadan. Makanya alhamdulillah ketika kita datang Ramadan, dihantarkan kepada Ramadan, restorasi rohani kita dapatkan. Apa itu?
dengar orang tilawah senang. Lebih senang berada di tempat ketaatan. Kalau datang ke masjid, senang sekali. Ngelihat orang melakukan kebaikan, senang sekali. Dan gampang terhimpun untuk melakukan hal-hal yang baik. Memberi makan orang yang berbuka, bersedekah, berzakat, infak di bulan Ramadan itu ringan. Melihat yang ada di sekitar kita dengan kacamata kebaikan. Ngelihat tadi ada teman kita sudah sampai 12 juz 3 hari. Subhanallah. Terdorong, tersemangati diri kita. Secara ruhaniyah, Ramadan menghantarkan kita mendapatkan siklus kepatuhan dan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada diri kita, kehidupan kita berfase demi fase. Sampai nanti fase kehidupan kita yang terakhir, bahwa kita akan mendapatkan semua balasan yang kita lakukan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala umumkan tidak ada kematian. Si mati juga mati. Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti sampai pada puncaknya tobakon an tobakin, kita meraih apa yang kita lakukan di dunia ini. Mereka yang melakukannya di dunia dengan kepatuhan nanti akan dapat kebahagiaan. Setelah mendapatkan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, "Wahai kematian, mati kamu sekarang." Maka kita mendapatkan karunia Allah tanpa berpikir akan mati. Kalau sekarang kita masih berpikir, kita menikmati karunia Allah, tapi ada batasnya. Nanti kita mati, nggak menikmati apa-apa. Orang melakukan berbagai macam kezaliman, dia juga akan mati. Tapi nanti di akhirat Allah umumkan kematian itu mati. Maka mereka yang mendapatkan surga dan ridhonya terus menikmati surga dan ridhonya. Mereka yang mendapatkan neraka dengan siksanya terus juga mendapatkan siksa neraka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah merahmati orang-orang tertentu karena iman. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu saya berikan kalimat doa. Mungkin kalimat doa ini bisa menjadi wirid harian kita. Kalimat doa itu, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ingat gak? Pernah disampaikan? Kenapa kalimat ini? Kalimat ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengucapkan kalimat itu dalam api neraka, Allah bebaskan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena orang ini menyampaikan kepada Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Inilah yang disebut la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Kita dalam kehidupan ini berfase, satu tingkat demi tingkat, sampai pada puncaknya tidak ada lagi kematian. Itu kandungan yang ketiga. Kandungan global surat Al-Insyiqaq yang keempat, dari ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang tidak mau beriman. Ancaman bagi orang yang tidak mau beriman. Dari ayat
ke-20 sampai dengan 25. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'al alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kandungan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning bagi mereka yang tidak beriman, yang apabila dibacakan Al-Quran mereka tidak mau bersujud, bahkan mereka kafir mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang disembunyikan oleh orang itu, maka mereka akan mendapatkan ancaman yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Kandungan yang keempat ini sebagai sebuah ancaman. Kalau tidak percaya, tidak yakin. Ada yang mengatakan cerita tentang hari kiamat, emang pernah datang ke tempat kiamat? Sehingga menyimpulkannya gampang. Itu kan cerita para ustadz saja tuh, cerita ngarang-ngarang. Ada orang yang seperti itu bicaranya di hari ini ketika menyikapi bahwa nanti di akhirat Allah hanya akan menyediakan dua hal, surga dan neraka. Tapi itu dianggap dongeng, nggak yakin. Bahkan mereka meyakini hidup itu hanya sekali saja, pergunakan kehidupan yang sekali. Tidak, kehidupan itu akan terus berlanjut sampai orang itu mendapatkan akhir kehidupannya, neraka atau surga. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang beriman diceritakan tentang api neraka, mereka memohon, Allahumma ajirni, ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka itu. Ketika diceritakan tentang surga, berharap betul akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman setelah mengetahui bagaimana nanti hari kiamat itu, mereka semakin patuh kepada Allah. Karena mereka semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beragama serius. Mungkin kita saksikan banyak orang dalam beragama ini enggak serius, sehingga masih mencampurkan nilai-nilai ketaatan dengan keburukan yang dia kerjakan. Dulu ada seorang sahabat lagi puasa, dia caci maki pembantunya, dia umpat pembantunya, dia keluarkan kata-kata yang tidak terhormat untuk pembantunya. Nabi dengar, Nabi minta sahabat yang lain sediakan makanan untuknya. Setelah itu didatangkan makanan itu dan disampaikan kepada sahabat itu, silakan makan. Kata orang itu, saya puasa ya Rasulullah. Tega-teganya kamu puasa menghina saudara kamu. Nabi SAW tidak suka. Itu tandanya dia beragama nggak sungguh-sungguh. Kalau dia beragama sungguh-sungguh, dia akan lakukan kepatuhan dengan baik. Maka Nabi pun kemudian mengatakan, ma aqallas sawam wa ma aksarul jawwa. Kata Nabi, sedikit orang yang berpuasa, tapi banyak orang yang hanya lapar dan haus. Karena main-main dalam beragamanya, nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Maka bahagian yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan, kalau kamu melakukan pembangkangan, dapatnya ini. Kalau kamu melakukan ketaatan,
maka dapatnya illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, apakah kondisi siksa dan ancaman itu terjadi saat ini sebelum terjadinya kiamat? Apakah juga terjadi sebelum terjadinya kiamat? Nabi SAW menyampaikan bahwa ketika seseorang berada di alam barzah, maka dia sudah diperlihatkan dan sudah diperlakukan balasan apa yang akan dia peroleh. Kalau dia buruk, membangkang, tidak patuh, Allah Subhanahu wa taala akan saksikan setiap hari terus siksaan untuk orang ini. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah meninggal dunia ketika Ramadan, dia minta sama Allah, ya Allah, cicipi dong kepada kami Ramadan sesaat saja. Mereka minta supaya dicicipi Ramadan sesaat saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian merahmati semua yang ada di alam barzah itu. Selama masih ada iman, siksaannya itu dihentikan ketika Ramadan. Dan ketika Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kebaikan, dan itu sangat membahagiakan mereka yang mendapatkan siksa setiap hari. Nah, oleh karena itu surat Al-Insyiqaq ini mengajarkan poin besarnya adalah keyakinan yang kuat dan kepatuhan yang tanpa reserve, kepatuhan mutlak, kepatuhan yang mutlak, kepatuhan yang tanpa reserve, kepatuhan yang enggak main. Begitulah kandungan global dari surat Al-Insyiqaq. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rusdi atas pemaparannya surat Al-Insyiqaq. Selanjutnya kami membuka pertanyaan sampai jam 10.45. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang ingin membuat pertanyaan, kita tampung 3 pertanyaan dulu ya. Atau bapak-bapak yang ingin bertanya juga, bapak-bapak di atas ada yang bertanya silakan. Kalau bapak mungkin bisa WA ke saya Pak ya, mikrofonnya ada di bawah. Demikian, ada yang bertanya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama dan kelasnya. Ya, nama saya Ina, kelas Yunus, PTN 2. Yang saya tanyakan, ini kan tadi yang saya sampaikan banyak yang logikanya dari kepatuhan yang ada. Ini gimana caranya supaya kita menumbuhkan sikap kepatuhan, terutama kepada anak-anak ya, anak-anak yang apa sih masih belum paham gitu ya. Nah ini untuk menanamkannya supaya mereka itu patuh atas ajaran-ajaran Allah gimana Ustaz? Ada tiga pertanyaan dulu tentang ini. Yang pertanyaan kedua, ada ibu atau bapak-bapak mau bertanya? Silakan. Ibu yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari kelas Pratahsin, Ibu Sumiati, Siti Sumiati. Izin Ustaz bertanya, untuk surat Al-Insyiqaq ini ayat ke-7 disebutkan ada orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Kanannya ini apakah seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau mungkin saya kurang benar mohon dikoreksi, benar-benar di sebelah kanan kita gitu, catatan-catatan kita itu, atau yang
Yang ke-10, adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya, kan ada kanan tapi mengambil di situ belakang, itu sih. Ya, bukan kiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Dua dulu aja. Baik. Jazakumullah khairan jazaa atas pertanyaannya. Terima kasih. Pertama, bagaimana mengajarkan keluarga kita kepatuhan. Kalau kita lihat kehidupan keluarga kita dari kanak-kanak, metodologi pengajaran yang bisa kita lakukan pertama adalah memberikan keteladanan. Kita ingin anak kita patuh, kita berikan keteladanan. Lalu hadirkan mindset kepada anak kita, kepatuhan itu melekat. Ini contoh. Banyak masjid-masjid awalnya ramai dengan anak-anak, tapi kemudian tidak terdengar lagi suara anak-anak. Mereka datang ke masjid, itu diperintah oleh orang tuanya. Pulang kerja, lelah capek, anak-anak bercanda, lalu mereka disampaikan perintahnya. Mau maghrib nih, jangan banyak bercanda, pergi ke masjid. Apa yang tercetak di pikiran anak itu? Oh, kalau begitu bercandanya di masjid. Akhirnya datang ke masjid, ramai bercanda jadinya. Tidak dituntun oleh orang tuanya, tidak dicontohkan dan tidak diteladani. Oleh karena itu, pendidikan yang terbaik adalah keteladanan. Kalau kita ingin anak-anak kita cinta masjid, teladani. Ayo, nak, bareng ayah ke masjid. Dan pengalaman-pengalaman yang bisa disaksikan, dia menikmati masjid itu. Ketika sholat berlangsung, dia pun insya Allah akan ikut karena orang tuanya memberikan keteladanan bagaimana menghormati masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, metodologi pengajaran kepada anak-anak supaya patuh juga harus ada hukuman. Ada hukuman. Lalu keberanian menyampaikan sesuatu yang tidak benar itu tidak benar. Kita baca dalam hadis, ajari anakmu sholat. Kalau usia 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Kalau kita menganggap muatan sisi pengajaran itu dengan hak asasi manusia, itu kan dilarang mukul anak. Tapi Nabi perintahkan kalau 10 tahun anakmu tidak sholat, pukul. Ada sanksi hukuman. Dan katakan yang tidak benar itu tidak benar. Jadi Nabi pun mengajarkan, katakan itu tidak benar. Nah, kita kan metodologi pengajaran modern anak-anak yang diajarkan oleh orang-orang dari barat itu nggak boleh menyampaikan sesuatu yang terlarang. Kata dilarang saja nggak boleh, kata jangan saja nggak boleh. Apalagi memukul, dianggapnya itu melanggar hak asasi manusia. Harusnya apa bilangnya? Anak soleh, lakukan ini. Jadi akhirnya tercetak juga dalam pikirannya kalau melakukan perbuatan begitu anak soleh, karena dipanggilnya anak soleh. Nabi SAW mengajarkan untuk memukul, dan pukulan itu sangat berarti sekali, hingga ada seorang pembebas Eropa, pembebas Konstantinopel,
Muhammad Al-Fatih itu punya kesan yang sangat mendalam atas pukulan gurunya. Guru-guru yang lain gak berani mukul. Ini anak sultan, anak pimpinan. Ada gurunya yang baru namanya Aksamsuddin. Muhammad Al-Fatih dipukul oleh Aksamsuddin. Gak bener kamu, dipukul. Kata Muhammad Al-Fatih, saya akan adukan pukulan ini kepada orang tua saya, Sultan Murad. Kata Aksamsuddin, sang gurunya itu, sampaikan kepada orang tuamu, aku pukul kamu. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih menyampaikan berita itu kepada ayahnya, ayah, saya dipukul sama Aksamsuddin. Ayahnya katakan, sini aku kembali akan pukul kamu. Sekarang kan enggak ya. Anak dipukul guru, bilang ngadu sama orang tuanya, Pak, aku dipukul sama guru. Langsung tuh dipidana gurunya. Menganggap bahwa itu bukan pengajaran modern. Nah, Muhammad Al-Fatih karena gurunya mengatakan sampaikan kepada orang tuamu, dan orang tuanya Sultan Murad pun sampaikan, akan aku pukul kamu. Lalu disampaikan, pasti ada hal yang benar yang diajarkan gurumu. Sampai kemudian pembebasan Konstantinopel. Hari kedua pembebasan, Muhammad Al-Fatih tanya gurunya, Ustadz, saya ingin menanya, sudah lama saya tahan untuk menanya. Apa itu? Kenapa engkau dulu berani memukul saya? Kata gurunya Aksamsuddin, ya Muhammad, aku pukul kamu agar kamu merasakan sakitnya dipukul. Kamu nanti akan menjadi pemimpin besar. Jangan mudah memukul orang, karena pukulan itu sangat menyakitkan. Baru kemudian dia bisa memahami tentang arti pukulan itu merupakan metode pendidikan yang sangat brilian. Guru-guru yang lain gak berani mukul, Aksamsuddin berani mukul. Dan Aksamsuddin mendapatkan otoritas yang kuat dari ayahnya, perlakukan apa saja yang kau inginkan untuk anakku. Pada saat itu Aksamsuddin tidak suka dengan perbuatannya, dipukullah Muhammad Al-Fatih. Jadi memberikan sanksi kepada anak kita juga bagian dari pembelajaran. Gak puasa, gak sholat, gak berkata jujur. Kalau memang hal itu terjadi, pukul. Nah, tinggal kita memukulnya dengan penuh kasih sayang. Jangan dengan kekejaman kita pukulnya. Caranya apa dengan kasih sayang? Ya kita pukul tidak berbekas, kita pukul di tempat yang tidak memiliki goresan di hatinya, dan kita sampaikan ketidaksukaan kita. Itu metode pendidikan yang diajarkan oleh Nabi. Menguatkan juga kepatuhan kepada anak kita, memberikan reward. Kalau tadi siksa, ancaman, juga memberikan reward. Kalau kamu melakukan sholat, boleh dikasih hadiah. Ini hadiahnya. Kalau kamu berpuasa penuh, ini hadiahnya. Baru yang keempat, doakan anak-anak kita. Malah dalam hadis disampaikan, doakan anak kita itu ketika anak itu tidur, bukan ketika anak itu bangun. Ketika anak itu tidur, yang hidup adalah ruhaninya, sehingga kita berbicara dengan rohani anak kita. Beda dengan ketika dia sedang melek, dia dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Maka doakan ketika anak kita tidur itu. Nah, jadi mewujudkan kepatuhan kepada keluarga kita, pada poin besarnya itu adalah keteladanan. Nah, yang kedua tentang pemberian dengan tangan kanan. Sekarang ada satu pandangan, kanan itu kemuliaan. Sehingga kalau kita memberikan sesuatu dengan tangan kanan, kita memberinya dengan kehormatan. Dan orang yang menerimanya dengan kemuliaan, senang. Ini sekarang dalam pandangan dunia, secara humanisme praktek harian mereka,
Kalau menyampaikan dengan tangan kanan, kemudian kita menerima dengan tangan kanan adalah kemuliaan dan kehormatan. Lalu kenapa nggak disebut ke sebelah kiri orang yang buruk? Pandangan tentang kiri kanan bagi masyarakat Eropa dan Barat itu tidak termasuk dalam kaidah kesopanan, tapi metodologi efektivitas. Maka nggak disebut kiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutnya dari arah belakang. Kenapa? Allah nggak suka sama orang ini. Karena Allah nggak suka sama orang itu, Allah berikannya dari belakang. Dan Allah memberikan message, kamu nggak layak dan nggak pantas lihat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nih diberinya dari belakang. Allah nggak ingin ngelihat orang itu karena orang itu membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dalam kehidupan kita nggak mau ngeliatin orang tertentu karena kita nggak suka. Nah orang itu juga tidak diberikan berhadapan karena Allah nggak suka sama orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi mengatakan, kalau kita membaca surat Al-Insyikah, di antara keutamaannya Allah tidak akan memberi catatan kita dari arah belakang. Karena memberikan catatan dari arah belakang, tanda Allah nggak suka, tanda Allah marah, tanda Allah menghinakan orang itu. Begitu. Sehingga kalimat itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pesan, orang ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya jawab. Ada lagi? Ya, itu ada pertanyaan ini dibuka sesi kedua. Timur. Oh, sebentar ya, sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Susi Nadir dan apa Ustaz tadi Ustaz kan bicara tentang keyakinan. Sampai Masya Allah di sini setan aja berdoa dikabulkan Allah. Ya karena sebutnya Robbi, yang dimana bahwa Allah itu Tuhannya. Kemudian apa yang sama mengatakan sampai di mana sih Allah mengabulkan doa kita? Apa semua doa baik ataupun buruk tetap dikabulkan? Atau Allah memilih mana yang dikabulkan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ke Ibu Timur. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan bersama dengan keyakinan tadi, saya masih ada perdebatan dengan tadi. Setahu saya, pemahaman saya, iman itu artinya percaya. Sedangkan iblis itu kan yakin ada Allah. Berarti apakah iblis itu beriman? Seperti itu. Dan seperti Fir'aun pun juga yakin Allah itu ada, tapi tidak patuh. Apakah juga Fir'aun itu juga beriman? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya ketiga pertanyaan dari Bapak yang ada WA ke saya dari Pak Sinto, suami Ibu Timur. Melanjutkan terkait pendidikan anak berdoa saat dia tidur. Adakah doa khusus agar kita dan anak-anak dapat terus bertumbuh kepatuhan dan keimanannya? Yang kedua, adakah doa yang dibaca saat sholat atau pasca sholat tentang pertumbuhan keimanan dan kekuatan untuk kita dan anak-anak? Jadi ada doa khusus ya. Demikian Ustaz. Oh, ada lagi ada 4 pertanyaan. Sesi silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa Ustaz tadi Ustaz ada singgung dalam Al-Baqarah ayat 187. Kami membaca di sini yang pertengahan Ustaz, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah di sini yang kami sikapi mulai dari anak kecil sampai sekarang Ustaz ya, banyak di masjid-masjid itu ada yang namanya waktu imsak. Sedangkan di sini makan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Fajar adalah batas mulai pagi Ustaz ya, mulai muncul kuning-kuningan seperti itu.
yang mana? Seperti itu Ustaz. Karena banyak yang lain coba menyikapi istilahnya masalah ini, pertengahan ayat 187 ini, rata-rata insan sudah tidak boleh makan seperti itu Ustaz. Sedangkan lumayan 10 menit juga menjelang fajar itu kita masih bisa mungkin minum atau bahkan sementara makan kalau pas waktu ada lanjutkanlah makan sampai selesai seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah senang jazak atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama tentang doa. Bahkan disebutkan di situ bahwa iblis pun berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal yang sangat mendasar pada diri kita, pertama, doa itu kebutuhan kita. Doa itu kebutuhan kita. Kebutuhan sebagai hamba merengek kepada Allah, minta kepada Allah. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan kita berdoa, berdoalah dengan berbahagia hati. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam ayat keempat, walam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Aku tidak pernah merasa sengsara di dalam berdoa, kata Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengajarkan pada diri kita, kalau kita berdoa jangan merasa sengsara, tapi kita berdoa dengan penuh kebahagiaan. Ada orang yang berdoa bahagia kalau doanya langsung terkabul, bahkan merayakan kebahagiaannya itu dengan mengundang teman. Alhamdulillah nih, saya doa terkabul, kita makan-makan ya. Tapi ketika doanya tidak dikabulkan, belum tampak, dia menggugat. Bahkan menggugatnya nggak tanggung-tanggung, ada yang menggugat kepada Allah. Saya sudah ibadah kok nggak tercapai juga doa saya. Menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain di dalam berdoa itu. Nah, Nabi kemudian sampaikan, Allah mengabulkan doa kepada diri kita dengan 3 pilihan. Dengan 3 pilihan. Pertama, Nabi mengajarkan pada diri kita untuk berdoa dengan senang hati karena pilihan yang diberikan adalah dikabulkan langsung. Dikabulkan langsung di dunia. Kita minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan mengesampingkan bahaya yang mengenai kita yang kalau diukur harganya sama dengan doa kita. Misalnya takdirnya orang itu terkena musibah kecelakaan lalu lintas. Dia berdoa, ya Allah, berikan saya motor terbaru, berikan saya kendaraan terbaru. Nah, orang itu tidak mendapatkan kendaraan yang baru, tapi Allah selamatkan dari musibah kecelakaan. Yang kalau diukur-ukur biayanya sama dengan harga motor yang dia minta. Itu cara yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sampingkan sesuatu musibah yang mengenai orang itu yang kalau diukur, dikurskan harganya sama dengan yang dia minta. Cara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tunda pemberiannya. Allah tunda pemberiannya. Ada yang ditunda pemberiannya di dunia. Kok nggak dapat? Nanti di akhir kehidupannya dapat di dunia. Ada yang Allah tunda pemberiannya di akhirat. Di dunia dia nggak dapat apa-apa yang dia doakan, lalu dia dapati di akhirat. Ada orang yang malu hati ketika di akhirat nanya sama Allah, ya Allah, surga saya mana? Itu di depan kamu. Dia masuk ke surganya. Mewah-mewah sekali dalamnya. Karena ibadahnya sedikit, malu dia keluar. Ya Allah, di mana surga saya? Itu di depan kamu itu. Dia masuk, keluar lagi.
ya Allah surga saya mana? Itu kok banyak mewah banget surga saya. Itu doa yang tidak aku kabulkan di dunia untuk kamu. Maka sahabat itu mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan berdoa lebih banyak lagi dan saya minta dikabulkannya di akhirat saja. Nah, jadi kita nggak pernah merasa berkecil hati dengan doa karena setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tunai langsung, apakah dikesampingkan musibah, atau Allah tunda nanti di akhirat akan diperbanyak apa yang menjadi balasan dari permintaan kita di dunia. Maka para ulama kita mengajarkan, berbahagialah dalam berdoa. Walam akum bidu'aika Rabbi saqiya. Aku tidak pernah merasa sengsara di dalam berdoa. Nah, ini yang pertama. Jadi manfaatkan, pergunakan momentum apa saja kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua tadi? Kedua yang iblis dan Fir'aun. Oh iya. Iblis dan Fir'aun, dia yakin itu beriman atau tidak? Yakin merupakan sebagian kecil dari keimanan. Karena iman itu adalah kekuatan dari keyakinan dan kepatuhan. Orang yang yakin nggak bisa dianggap sebagai orang yang beriman. Karena yang beriman itu merupakan bukti dari keyakinannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan, apakah kamu mengira kamu itu beriman padahal belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ujian? Di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 di sana dikatakan ayat kedua sampai ayat ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apa kamu kira kamu mengatakan beriman itu begitu saja? Tidak, harus dengan pembuktian. Pembuktiannya adalah kejujuran, kebenaran dan kepatuhan. Jadi singkatnya bahwa iman beda dengan yakin. Dan keyakinan sebagian kecil dari keimanan. Karena keimanan termaktub di dalamnya percaya, yakin, taat, patuh sebagai pembuktian keimanan yang dimiliki oleh dirinya. Nah, Fir'aun dan iblis tidak beriman karena tidak ada kepatuhan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bahwa kita ini di Indonesia madhab terbesar prakteknya adalah madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i diberikan batasan-batasan dalam melakukan kaidah amal. Salah satu di antaranya dibuatkan warning, woro-woro, untuk mengingatkan sebentar lagi subuh. Jadi awal puasa dalam madhab Imam Syafi'i adalah waktu subuh. Nah, sampai waktu maghrib, jangan sampai ketika waktu subuh kita masih asik menikmati hidangan makan sahur. Maka 10 menit sebelum subuh diworo-woro, sudah imsak nih, sudah mulai meniatkan diri untuk berpuasa. Jangan sampai kemudian kita asik menikmati hidangan lalu kemudian kita mengabaikan panggilan subuh. Ini mazhab terbesar Syafi'i yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita mau berpuasa, gantikan
makanan kita dengan memberikan jarak. Lalu siap-siap. Imsak itu berjarak 10 menit dari waktu subuh. Jadi 10 menit itu diharapkan bisa menyiapkan diri sholat berjamaah di masjid. Berpakaian yang bagus, menyiapkan diri yang bagus untuk melaksanakan sholat subuh di masjid. Nah, mazhab Hanafi itu dilakukan sampai jelas mana benang merah, mana benang hitam, mana benang putih. Dan di mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu subuh yang mereka kumandangkan lebih siang. Makanya kita di Indonesia ini yang mazhab Syafi'i ini lebih dominan, itu disebutkan oleh beberapa kalangan subuhnya itu terlalu cepat. Subuhnya terlalu cepat. Mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi subuhnya itu dibelakangkan. Saya nggak tahu ya, kalau ibu-ibu sekalian pernah ke Turki, itu kita nunggu waktu subuhnya kelamaan. Ini kok lama sih sholat ini? Karena memang mazhab mereka, waktu subuh itu waktu yang jelas nantinya akan kita ketahui mana benang hitam dan mana benang putih. Sampai jelas fajarnya itu. Nah, terlepas dari itu semua, ini merupakan istihad. Kita di Indonesia yang mazhabnya Syafi'i yang dominan, kita ikut apa yang dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin mayoritas. Bahwa imsak itu untuk mengingatkan. Ini waktu imsak, sebentar lagi kita akan puasa, jangan keasikan makan, begitu. Sebagai sebuah peringatan. Sama halnya di mazhab Syafi'i, kenapa waktu sholat Jumat azannya sampai 2 kali? Untuk mengingatkan, ini Jumat, siap-siap ke masjid. Jangan sampai nanti ke masjid ketika khotibnya sudah selesai membacakan khutbah. Makanya banyak orang mengatakan itu azan Jumat 2 kali nggak ada dalilnya. Nah, kata mereka azan 2 kali aja ke masjidnya lambat, apalagi azan 1 kali ke sini. Supaya diwaro-waro, ayo kita mau sholat. Nah, demikian juga waktu berpuasa. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita waktu sahur tinggal 10 menit itu berhenti karena waktu imsak. Lalu bagaimana kalau kita makan? Selesaikan makannya sampai azan subuh itu berkumandang. Ketika azan subuh berkumandang, jangan pilih-pilih. Itu kan subuhnya masjid yang jauh tuh. Masjid dekat kita kan belum subuh gitu. Nggak boleh berpikir begitu dalam urusan ketaatan. Ketika kita mendengar azan subuh sudah berhenti. Jangan mengatakan itu masjid yang jauh. Kita kan pakainya masjid yang dekat. Oh, patuh saja, taat saja. Sudah selesai makan kita. Dalam rangka melaksanakan kepatuhan. Jadi demikian. Satu lagi, Oh iya. ada doa khusus agar kita dapat terus bertumbuh kepatuhan dan keimanan. Yang kedua, adakah doa yang dibaca saat sholat atau pasca sholat tentang pertumbuhan keimanan dan kepatuhan untuk kita dan anak-anak? Iya. Doa itu sangat banyak sekali disampaikan. Bahkan doa yang populer. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa yang diajarkan Allah untuk anak-anak kita. Bagaimana kalau kita mendoakannya secara khusus dengan kalimat yang kita pahami? Boleh. Kenapa di waktu tidur? Karena yang bergerak di waktu tidur itu adalah rohani kita. Maka sampaikan saja keinginannya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang biasa kita lakukan, pakai dengan ungkapan-ungkapan yang kita biasa menyampaikan, boleh. Adapun doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya seperti yang tercantum dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Ustaz. Sekarang, alhamdulillah
sesi kedua. Maka dengan demikian saya juga lah acara kita bulan Ramadan kali ini untuk lebih mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu dengan doa yang dilakukan oleh Ustaz di sini kepada Ustaz. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sempurnakan majelis kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Insya Allah doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sangat yakin tentang hal itu. Karena itu dengan ketulusan hati, marilah kita berdoa. Saya pimpin, semoga Allah sehatkan kita semuanya. Semoga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Al-hadini ya rukul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa dunyana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita kali ini, dan usahakan untuk majelis subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada backdropnya, SHQ ya. Insya Allah ada kajian selanjutnya. Sama-sama. Sama-sama.